Kosong. Kosong. Oke, baiklah teman-teman. Kita langsung masuk di debat yang ketiga. Teng teng. Oke. Untuk Profesor Ali dan Ranera, silakan putar dadunya. 1, 2, dan 3. Jangan stand up ya Ranera ya. Oke, Profesor Ali mendukung, Ranera tidak mendukung. Kita bungkam Ranera. Profesor Ali, Bang Ali, kamu harus menyampaikan statement dukungan terhadap upaya pemerintah, langkah pemerintah, kebijakan pemerintah dalam memerangi COVID. Siap? Siap, Bang. Oke, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selama ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu udah cukup bagus ya, mulai dari social distancing apa dan sebagainya, dan ada juga bansos yang turun, dan saya rasa ini patut kita dukung, patut kita support kebijakan-kebijakan dari pemerintah, meskipun ya dana bansos ini kemarin ada kejadian di Bandung itu dikorupsi gitu kan, dan sempat juga kami lacak ke sana di Badan Pemeriksa Keuangan, dan ternyata mereka nggak bersedia untuk diaudit. Tetapi itu adalah oknum ya. Yang jelas pemerintah sudah melakukan langkah yang konkret, langkah yang akurat, mulai dari penerapan protokol kesehatan, apalagi di Bandung sekarang ini lagi zona merah ya, dan sekarang lagi PSBB besar-besaran di Bandung sekarang, karena katanya COVID ini udah mulai menular lagi, dan itu bisa dilacak di internet. Silakan buka Mbak Google, itu banyak beritanya di situ. Jadi saya rasa untuk sejauh ini langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu udah cukup bagus, dan saya sangat mendukung itu. Kalaupun masalah ekonomi terpuruk gara-gara social distancing gitu kan, atau gara-gara PSBB apa dan sebagainya, ya saya rasa itu bukan istilahnya, itu bukan kesalahan dari pemerintah, karena sekarang ini ada yang namanya kalau dalam bidang usaha itu kita bisa ada namanya jual beli online gitu ya kan. Jadi PSBB atau social distancing itu bukan alasan untuk menjadi terpuruknya ekonomi, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang ya bermental orang miskin memang ya. Jadi kalau mental pengusaha itu ya nggak ada alasan gitu. Jadi tetap saya mendukung pemerintah sampai saat ini. Untuk sementara seperti itu Bang Jenderal. Saya tunggu tanggapan dari yang lain. Oke, terima kasih, statement yang cukup bagus sekali dalam hal mendukung kebijakan dan langkah pemerintah. Langsung aja agar Ranera tidak lupa apa yang telah disampaikan barusan oleh Bang Ali. Ranera, waktu kamu 1 menit untuk menyanggah statement yang baru saja kamu dengarkan dari Bang Ali. Siap? Ranera? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh mulai? Boleh, langsung. Iya, baik. Jadi dari statement lawan bicara saya yang saya tangkap adalah beliau justru mengiyakan bahwa kebijakan pemerintah ini tidak berjalan dengan baik, dengan dia menyampaikan bahwa Bandung kembali red zone, kemudian ada korupsi bansos, sedangkan ada peraturan perubahan soal alokasi dana. Seharusnya pemerintah sudah siap untuk mengaudit dan membuat alokasi dana ini terstruktur dengan baik gitu loh. Dengan adanya korupsi, meskipun dikatakan sebagai oknum, tapi itu tetap mempengaruhi bahwa kebijakan pemerintah tidaklah berjalan dengan baik. Kemudian lawan bicara saya menyampaikan perihal kasus-kasus ekonomi atau permasalahan ekonomi terkait dengan COVID-19 yang pada akhirnya tidak berpengaruh. Padahal masalah publik adalah tanggung jawab negara, masalah rakyat, masyarakat adalah tanggung jawab negaranya. Ketika ada permasalahan ekonomi baik makro maupun mikro, itu merupakan problem yang perlu dikaji oleh pemerintah. Dan lawan bicara saya justru mengiyakan bahwa masalah itu terjadi. Dengan kata lain, ini merupakan masalah bagi pemerintah. Oke, terima kasih. Cukup sanggahannya. Baiklah, kita masukkan nilainya dulu biar kita tidak lupa. Sebentar. Siap-siap untuk Ranera. Statement kamu adalah tidak mendukung ya saat ini. Langsung aja, siap-siap untuk Ranera. 2 menit. Kita bikinkan dulu battle-nya. Dimulai dari sekarang. Iya, Assalamualaikum. Baik, sebelumnya saya jelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun yang tidak diambil dalam mengakomodir kepentingan publik. Jadi di sini ketika kita membahas masalah pandemi dan kita membahas masalah
wabah yang cukup universal dan sudah menjadi masalah global, pada akhirnya kita akan fokus ke bagaimana menyelesaikannya. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejauh ini sudah dilakukan pada akhirnya justru malah menyebabkan permasalahan ini semakin buruk. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pertama, Indonesia lalai dalam bertindak langsung ketika pandemi datang. China sudah mengalami pandemi ini sekitar 2019, Desember 2019, dan Indonesia masih menganggap bahwa ini flu biasa. Bahkan Menteri Terawan sendiri bilang bahwa Indonesia kebal terhadap COVID. Kemudian yang kedua, ketika kita membahas soal alokasi dana yang diterapkan oleh Jokowi dalam perpunya, pada perpu yang diterapkan oleh Jokowi, Perpu nomor 1 tahun 2020, alokasi dana yang difokuskan, yang fokus pada anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan, pada akhirnya tidak memiliki audit yang jelas, pada akhirnya dikorupsi. Bahkan alokasi pada Kementerian Kesehatan pun dikorupsi dalam bentuk dana bansos. Kebijakan tersebut pada akhirnya gagal karena menurut pendapat saya, kebijakan-kebijakan yang lebih penting tidak diterapkan oleh Presiden Jokowi. Lockdown tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi karena dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang sifatnya masih rancu seperti ekonomi. Padahal jelas bahwa pada akhirnya aliran dana ekonomi kita tidak memiliki kejelasan, dan itu yang pada akhirnya membuat COVID penyebarannya semakin luas. Perlu kita ketahui juga bahwa data COVID pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 itu masih 2 orang, dan setelah 2021 ini datanya sudah menjadi 2 juta jiwa. Hal tersebut yang pada akhirnya perlu kita pertimbangkan. Apakah PSBB, PPKM dan sebagainya tidak berdampak sampai 2 juta jiwa itu melonjak? Tahan. Pertanyaannya ditahan. Oke, terima kasih Kak Ranera. Bang Ali, siap-siap sanggah statement dari Ranera yang barusan saja kamu dengar dalam waktu 1 menit. Oke, lagi-lagi yang saya dengar di sini kebanyakan dia membahas masalah korupsi dari bansos itu. Jadi saya bilang gini, sekarang kan udah ada yang namanya KPK, ya kan? Nah, sekarang kalau kita mau menangkap mafia-mafia yang menjadi oknum seperti itu, apakah bisa secepat kilat? Gak mungkin, semua itu butuh proses. Burung aja belajar dulu baru terbang gitu kan. Jadi ya kalau masalah itu yang jelas kita tidak berbicara masalah oknum di sini, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kebijakan-kebijakannya, ketetapan-ketetapannya, seperti perpu-perpu yang sudah ditetapkan ya tentang COVID-19. Terus anggaran alokasi dana diarahkan kemana, dari mana ke mana, ya kan, itu kan sudah jelas. Nah, adapun oknum-oknum seperti itu, lagi-lagi saya katakan itu bukan perintah dari pemerintah. Mana ada pasal memerintahkan untuk korupsi? Nggak ada. Makanya saya katakan itu cuma oknum. Itu aja, Bang. Itu aja. Wow. Tarik nafas dulu kalian berdua. Tahan. Semakin panas ruang debat malam hari ini, sahabat. Inilah yang dikatakan debat sehat, ya. Saling santai tapi panas. Terlihat dari kata dan statement yang mereka sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama, untuk Ranera, kamu pasti sudah tahu seberapa besar pola pikir lawan bicara kamu. Berikan 2 pertanyaan untuk dia. 2 pertanyaan. Ayo, silahkan Ranera. Pertanyaan pertama saya adalah, kalau memang pemerintah sudah berhasil dalam menangani corona atau COVID-19, mengapa justru ketika kebijakan ini harus mempertimbangkan ekonomi dan kesehatan, keduanya malah anjlok? Angka kenaikan corona justru semakin meningkat dan ekonomi kita justru juga menurun. Pada akhirnya kebijakan ini tidak terlihat sama sekali dan tidak ada yang dipertimbangkan lagi. Terima kasih. Oke, sebentar, tahan. Apakah Bang Ali paham pertanyaan pertama ini? Saya paham, Bang. Oke, paham. Siap, simpan. Ranera, berikan pertanyaan kedua. Seperti yang telah Anda sebutkan bahwa ada perpu-perpu dan peraturan lain dari pemerintah yang telah dikeluarkan untuk menangani corona. Perpu mana atau peraturan mana atau kebijakan mana yang memang benar-benar berhasil menangani permasalahan ini, baik dari segi ekonomi maupun segi kesehatan, karena 2 itu adalah aspek yang paling penting. Oke. Perpu mana dari kebijakan itu yang berhasil menangani ekonomi dan kesehatan? Bang Ali paham? Paham, Bang. Ini 2 pertanyaan yang sama. 2 pertanyaan yang sama. Baiklah, bisa dijawab satu-satu ya. Waktunya 3 menit. Aja. Oke, siap. Waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang.
Oke, siap, nggak sampai 3 menit. Di sini saya akan katakan bahwa dari tadi saya tidak pernah mengatakan bahwa pemerintah sudah berhasil. Saya cuma mengatakan bahwa saya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, kalau ditanya di mana keberhasilannya, ya saya rasa belum berhasil memang karena buktinya COVID masih ada, ya kan? Nggak ada yang berhasil, belum berhasil karena COVID masih ada. Saya tadi mengatakan bahwa di Bandung sekarang tempat saya ini lagi PSBB besar-besaran. Itu satu. Yang kedua, Perpu mana? Lagi-lagi saya katakan, ini lagi-lagi mengatakan Perpu mana yang sudah berhasil. Belum berhasil. Dan saya tidak pernah mengatakan pemerintah sudah berhasil. Saya hanya mengatakan bahwa saya mendukung semua kebijakan pemerintah, apapun bentuknya, semua langkah pemerintah yang bersifat positif untuk menanggulangi dan menangani penyebaran virus corona, tetap saya dukung dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang saya sudah jelaskan pada sisi sebelumnya. Terima kasih Bang Jabran. Masih bisa ditambah jika mau. Tidak perlu Bang, karena masalahnya pertanyaannya sama aja, berhasil atau tidak. Ya saya katakan tadi ya belum berhasil karena faktanya masih ada. Cuman saya mendukung penuh berdasarkan kebijakan-kebijakan yang tadi sudah. Oke, terima kasih banyak. Baiklah, langsung aja untuk Bang Ali, berikan 2 pertanyaan kepada Ranera, silakan. Saya cuma memberikan pertanyaan yang pertama, kenapa kalau oknum yang melakukan Anda salahkan pemerintah? Kalau berbicara pemerintah, Anda sudah menyalahkan secara global. Itu satu. Ya kan, padahal jelas oknum yang melakukan. Kan sudah ada KPK di situ kan. Ya udah, biarkan KPK menjalankan tugasnya. Kalau belum berhasil, ya nggak ada burung yang bisa langsung terbang. Semua juga belajar berjalan dulu. Berikutnya yang kedua, saya bertanya, kan ada 2 pertanyaan Bang Jabral ya? Ya, sebentar. Apakah pertanyaan pertama Ranera pahami? Paham. Oke, silakan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua saya simpel Bang, kenapa bukan Anda sendiri yang menjadi Dewan Legislatif, maju menjadi kandidat gitu kan? Siapa tahu terpilih dan Anda yang bisa membunuh semua virus corona. Kenapa bukan Anda yang maju ke legislatif? Itu aja. Oke, paham dengan pertanyaan kedua? Langsung aja kita. Bentar, sabar sayang. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, bisa saya jawab. Poin pertama adalah kenapa oknum disalahkan. Karena orang ini ada di dalam lembaga pemerintahan, dan ketika membahas soal bahkan untuk alokasi dana pemerintahan, kita jelas memandang lembaga pemerintahan. Yang kedua, saya sudah membahas bahwa seharusnya pemerintah lebih memperketat perihal audit pendanaan ketika mengubah anggaran atau pendistribusian anggaran, dan ini yang tidak dilakukan pemerintah. Kenapa pada akhirnya tidak bisa dikatakan oknum lagi? Karena penganggaran COVID-19 ini tidak hanya bermasalah dari segi Kementerian Sosial atau bantuan sosial, terjadi juga dari alat kesehatan dan lain-lain. Pada akhirnya ini tidak lagi menjadi masalah oknum. Ini malah menjadi masalah negara kita, yang pada akhirnya tidak ada kebijakan yang dapat menyelesaikan kasus korupsi yang lebih meningkat justru di saat pandemi. Kebijakan-kebijakan pemerintah pada akhirnya terlihat nihil. Untuk jawaban yang kedua, untuk menjadi Dewan Legislatif sebagai salah satu anak politik, saya tahu bahwa ada syarat dan prasyaratnya. Jadi untuk menjadi Dewan Legislatif bahkan perlu terpilih. Pada akhirnya apa saran yang lebih baik selain menjadi Dewan Legislatif, karena saya belum mampu melakukannya, mengaspirasikan kepada Dewan Legislatif, menyampaikan bahwa sinergitas masyarakat dan lain-lain juga perlu. Karena pada akhirnya Dewan Legislatif pun mewakili kita. Jika kita belum bisa menjadi dewan, kita bisa menyampaikan pada wakil kita. Sesimpel itu. Thank you. Masih ada jawaban? Masih ada 1 menit setengah. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Oke. Dikasih waktu lama-lama, kalian tidak selesaikan. Dikasih waktu 2 menit, kalian teriak kok cepat banget. Oke, teman-teman, saya langsung masukkan dulu nilainya. Sekarang saya akan masuk ke Bang Ali, ya. Saya bungkam dulu Ranera. Bang Ali, waktunya 2 menit. Itu masing-masing 1 menit, 1 menit. 1 menit adalah kesimpulan, 1 menit ide buat lawan bicara Anda. Karena masing-masing punya poin 10. Ingat ya, ide, gagasan yang cerdas buat lawan bicara Anda, biar dia tobat atau kayak gimana ya. Waktunya 2 menit. Siap Bang Ali? Siap. Siap. Oke, dimulai dari sekarang. Baik. Kesimpulan dari saya adalah
kita tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selama langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah bersifat positif. Kalaupun ada oknum yang melakukan korupsi seperti Umbara, yaitu Bupati Bandung itu yang kemarin saya demo itu, ya itu adalah oknum. Yang jelas KPK sudah turun tangan dan menangkap dia. Itu karena kami yang demo kemarin, dan itu kami minta diaudit itu. Nah, yang jelas pemerintah sudah terlibat di situ, ya kan? Artinya jangan digeneralisir bahwa itu pemerintah yang melakukan, karena pemerintah juga yang menetapkan kebijakan undang-undang untuk para narapidana koruptor, gitu. Nah, narapidana, terpidana, gitulah. Nah, terus berikutnya, saran saya buat Mbak yang cantik di samping saya ini, gitu kan? Ya, sekarang begini, kita harus mendukung tetap kebijakan pemerintah, tetapi kalaupun ada kekurangan dari kebijakan pemerintah, ingat pemerintah itu adalah penyambung lidah rakyat. Jadi tetaplah bersuara, berikan masukan-masukan, berikan kritikan, tetapi bukan malah melumpuhkan pemerintah, bukan malah nggak mendukung kebijakan pemerintah selama yang itu bersifat positif. Kalau negatif ya kita perbaiki sama-sama. Ini negara kita, itu aja. Terima kasih Bang Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Langsung aja kita masuk ke Kakak Ranera. Waktunya juga sama, 2 menit ya. Sebentar, kita matikan dulu battle-nya. Siap Ranera? Ya. Dimulai dari sekarang. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah Indonesia jelas terlambat dalam menangani pandemi COVID-19, terutama dalam menentukan kebijakan. Karena mungkin pemerintah terlalu mempertimbangkan banyak hal yang pada akhirnya membuat keterlambatan itu menjadi penyebaran yang cukup luas dalam penyebaran virus corona atau pandemi ini. Hal tersebut yang perlu menjadi kritik penting dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan alokasi dana, pada akhirnya ketidaksesuaian audit atau celah-celah korupsi di pemerintahan itu membuat permasalahan ini bukan semakin selesai, justru semakin menyengsarakan rakyat. Hal itu juga yang perlu dikritik. Yang ketiga adalah ketika kita mengkritik kebijakan, kita harus mendukung pemerintah ketika itu benar, namun ketika salah, kita harus mengkritik kebijakannya. Mengkritik kebijakan bukan berarti kontra terhadap pemerintah, tapi menyampaikan apa-apa yang memang seharusnya kita sampaikan. Kita bisa mencontoh Vietnam yang melakukan kebijakan lebih lugas dan cepat dibanding Indonesia yang terlalu lambat. Kemudian saran saya adalah jika memang kita atau lawan bicara saya ingin terus mendukung pemerintah dan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintahnya lah yang perlu bergerak untuk melakukan konvergensi kebijakan. Konvergensi kebijakan adalah mencontoh kebijakan-kebijakan lain yang pada akhirnya dibuat menjadi kebijakan yang cocok dengan negara kita. Atau juga kita dapat melakukan sinergitas dengan masyarakat, sosialisasi, edukasi bahwa pandemi ini tanggung jawab bersama untuk semuanya. Jadi pada akhirnya bukan soal protes kepada pemerintah atau soal kontra terhadap pemerintah, tapi terus memberikan kritik ketika kebijakannya itu salah dan tidak tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debat yang ketiga ini sukses membuat saya pusing sahabat. Bukan lagi. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama langsung saja ya Bang Jenderal memberikan penilaian dari kedua peserta ini, teman-teman. Nah, teman-teman keduanya ini kalau sesi argumen ini keren. Kalau sesi argumen Ranera ini anak argumen kayaknya ini, keren sekali argumentasinya. Oke, buat dari statement dari Ali yang mendukung daripada kebijakan tersebut, tadi lagi-lagi Bang Ali memberikan dukungan dengan data lokal ya. Kita berbicara tentang nasional ya, tapi data Abang tadi itu hanya berskala lokal. Dan Ranera dalam pematahan juga terlibat. Nah, inilah perbedaan argumentasi dengan debat, teman-teman yang ada di bawah sekalian. Debat itu kadang ada sesuatu statement yang bisa menjebak kita, dan kalau kita terjebak dalam hal itu, kita akan terbawa dalam pemikirannya. Beda dengan argumen. Argumen itu kita terikat dalam indahnya kata-kata yang disampaikan. Nah, di sini Ranera hanya bisa mencuri 5 poin, sehingga poin statement 20 untuk Ali menjadi 15. Tapi begitu selesai, Ranera pun melakukan hal yang sama. Statementnya juga dicuri 5 poin oleh Ali. Jadi dalam statement dan pematahan mereka sama-sama berbagi poin yang sama, 20-20. Oke. Dalam pertanyaan,
dalam sesi pertanyaan saya memperhatikan tadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Ali. Pertanyaan yang disampaikan Ranera adalah hal yang sama, berbicara tentang kebijakan serta berbicara tentang perpu yang telah disampaikan, dan itu terjawab tegas sama Ali karena hanya berbicara pada wilayah objek yang sama. Jadi untuk pertanyaan kedua-duanya terjawab. Sedangkan Ranera tadi untuk pertanyaan yang kedua keren sekali, menjawab full juga 10. Tapi sayangnya pada wilayah pertanyaan pertama itu Ranera terbawa pada kesalahan pemerintah dalam menaruh pejabat gitu loh. Sedangkan pembahasan kita adalah antara kebijakan yang telah ada. Jadi kalau misalnya nih contoh nih, kita menaruh menteri sosial di situ, terus menteri sosialnya korupsi. Yang salahkan di situ pemerintah pada wilayah memilihnya, bukan pada wilayah membuat kebijakan tentang COVID-nya. Paham nggak, Dek? Jadi di situ hanya itu aja, selebihnya keren sekali. Hanya di situ aja kamu terbawa pada wilayah otak daripada Ali, sehingga di situ kamu cuma bisa mendapat 18 poin, sedangkan Ali 20 poin di situ. Jadi selisih 2 untuk pertanyaan. Sedangkan pada wilayah kesimpulan untuk Ali 10 kesimpulan, untuk Ranera juga sama-sama 10. Untuk saran untuk Ali juga 10 buat teman-teman yang tidak mendukung untuk tetap menyuarakan apa segala macam. Sedangkan Ranera di situ ada tadi terlibat pada wilayah dukungannya. Hanya poinnya 9, jadi 19 dan 20. 57 poin untuk Ranera, sedangkan Ali 60 poin. Hanya berpisah 3 poin. Kita tunggu dari Jenggot, silakan. Oh, udah ada ya? Assalamualaikum Bang Ali. Udah, Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Ranera. Nah ini 2 orang pintar yang naik ya. Iya, Kecil banget aku kok di depan mereka itu. Saya sebagai pendengar ya Bang ya, jangan dibilang saya curi, nanti terlalu tinggi. Sekolah saya cuma SMA. Jadi dari perdebatan ini keren sekali. 2 orang hebat yang sudah menyampaikan statement pematahan, penyanggahan, dan saling memberikan solusi. Saya menyimpulkan dua-duanya keren ya. Dua-duanya berbicara tentang data, tapi di tengah-tengah tadi ada jokes-jokes yang diberikan oleh Bang Ali ya. Kenapa nggak kamu aja? Ya itu menurut saya tadi sempat senyum ya. Nggak apa-apa Bang Ali ya, namanya juga debat ya, harus ada jokes. Saya langsung simpulkan aja penilaian detailnya ada di Bang Jenderal. Saya kasih nilai untuk Bang Ali 76, untuk Kak Ranera 86. Rinciannya terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dan total poin untuk Ranera 143, total poin untuk Ali 136. Aduh, maaf banget. Dan Bang Ali harus gugur di babak ini, dan Ranera Kakak, yang lolos ke babak. Mau nanya, boleh nggak bentar? Nah, Kalau lolos harus main lagi, boleh ditukar Besok. gitu nggak? nggak bisa. Besok harus Ranera tampil lagi. Ya. Jadi besok Ranera tampil lagi ya. Ali, thank you banget Ali ya. Tukar bang, Iya, jadi Bang. poinnya. Siap. Sukses buat Ali, sukses buat Ranera. Oh, maaf makanya aku kepo. Oke, pemain turun.